Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah sehingga sampai pada saat ini, sampai pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, terutama nikmat sehat dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya di Indonesia, itu wabah COVID-19. Semoga kita terus terhindar dari wabah ini. Kemudian apabila ada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ataupun teman-teman kita yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi menggunakan aplikasi atau software perangkat lunak R. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan ataupun kesalahan pengganggu residual pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jadi diharapkan pada uji autokorelasi ini itu tidak terjadi ataupun tidak ada autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Baik, di sini kita akan coba buat modelnya dulu. Jadi yang pertama itu modelnya kita bangun. Kita akan memperlihatkan model antara ekspor impor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini karena saya sudah ada modelnya, jadi sudah tampil dia. Oke, baik. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kalau kita mau lihat hasil modelnya bisa menggunakan summary model PE. Oke. Itu summary-nya. Kemudian untuk mencari uji autokorelasi, kita harus memanggil dulu library ln-test. Oke. Kemudian dw test model PE. Jadi di sini kita menggunakan uji dw test atau uji Darwin-Watson. Jadi kita peroleh Darwin-Watson testnya, yaitu dw-nya sebesar 2,026, atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma jadi 2,03. P value-nya yaitu 0,4289. Jadi kita tidak terlalu membahas dari bagaimana angka ini diperoleh, tapi kita akan membahas bagaimana ataupun apa sih
makna dari angka ini. Apa makna dari angka 2,026? Apa interpretasinya gitu ya? Interpretasinya kalau bahasa statistiknya mungkin interpretasi. Apa dari interpretasi dari DW sama dengan 2,026? Jadi baik, kita harus melihat tabel dulu gitu ya, melihat tabel DW untuk menentukan DL dan DU-nya. Sebelum itu kita akan melihat banyak data kita terlebih dahulu. Jadi ada berapa sih data kita sebetulnya? Jadi data ini misalnya kita mau melihat banyak data kita. Nah, jadi banyak data kita adalah sebanyak 1, 9, 17, data ke 1 maksudnya data ke 9, data ke 17 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya data ke 9, data ke 7, data ke 25, data ke 26, data ke 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Jadi ada 32 data kita, ada 32. Dan variabel yang kita gunakan adalah ada ekspor, impor dan investasi. Jadi variabel bebasnya atau variabel X-nya ada 3 variabel dan datanya sebanyak N-nya sebanyak 32 gitu ya. Jadi kita melihat, nanti bisa dilihat di tabel DW. Nah ini saya sudah melihat. Sebetulnya ini bisa dicari nanti di internet, insya Allah banyak gitu ya. Ketik aja tabel DW gitu ya, nanti akan muncul Darwin-Watson, tabel Darwin-Watson itu alfanya 5%. Oke. Nah ini sini ada sedikit penjelasan di atas ini. Oke. Tabel DW ini diproduksi dengan merubah format tabel mengikuti format tabel DW yang umumnya dilampirkan pada buku-buku teks statistika ekonometrik di Indonesia agar lebih mudah dibaca dan diperbandingkan. Simbol K, nanti akan ketemu simbol K itu pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas. Jadi variabel X-nya gitu ya. Tergantung variabel X kita berapa, tidak termasuk variabel terikat. Artinya tidak termasuk variabel respon atau variabel Y-nya. Simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Tadi kita observasi kita N-nya ada 32 gitu ya. N-nya ada 32. Kemudian K-nya, variabel bebasnya, variabel penjelasnya, variabel X-nya itu ada 3, yaitu variabel ekspor, impor dan investasi. Jadi nanti kalau kita mau melihatnya, berarti di sini cara melihat tabel ini yaitu cari yang nilai K-nya sama dengan 3 karena dia 3 variabel tadi. Variabel penjelasnya, variabel X-nya ada 3, variabel bebasnya ada 3, yaitu variabel yaitu ekspor, impor dan investasi, maka 3K-nya. Kemudian N-nya tadi, ini N-nya ke bawah sini itu sebanyak 32. Jadi cari angka yang 32. Kemudian tarik ke sini ya. Nah, ini ya. Nah. Jadi ini berarti DL-nya 1,2437. Kalau kita mau lihat, oke. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. 1,2437, sedangkan DU-nya 1,6505. Kita ambil 2 di belakang koma saja. Jadi 1,24 DL-nya, kemudian DU-nya 1,65 gitu ya. Sedangkan tadi yang kita peroleh DW-nya yaitu 2,026 atau 2,03. Nah, maka cara mengambil kesimpulannya yaitu caranya kita tuliskan dulu. Nah, D-nya atau D ini DW yang kita peroleh tadi 2,03 tadi ya, atau 2,03 ya. DL-nya 1,24, sedangkan DU-nya 1,65. Di sini ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria. Yang pertama itu tidak ada autokorelasi positif. Jika nilai D ini berada di antara 0 sampai dengan DL. Yang kedua,
itu tidak ada autokorelasi positif juga gitu ya. Tidak ada autokorelasi positif, tapi ini tidak dapat disimpulkan. No destination ini tidak keputusannya tidak dapat disimpulkan. Ini ditolak gitu ya, ditolak maksudnya dia terdapat, berarti ini terdapat autokorelasi. Jadi yang pertama ini ini kan hipotesis nolnya tidak ada autokorelasi positif, sedangkan ini ditolak gitu ya. Jadi berarti jika nilai D ini berada di antara 0 sampai dengan DL, berarti dia ada autokorelasi positif gitu ya. Ada autokorelasi positif. Sedangkan yang kedua ini tidak ada autokorelasi positif, no dissociation gitu ya, dissociation gitu ya. Artinya dia tidak bisa disimpulkan jika nilai D ini berada di antara DL dan DU. Nah, yang kita mau itu dia berada di sini, di antara DU sampai dengan 4 min DU. Maka ini tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif, tidak ditolak, artinya dia diterima gitu ya. Artinya dia tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Jadi pinginnya kita atau keinginan kita, dia tidak ada autokorelasi positif dan ataupun negatif. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tidak ada autokorelasi negatif, itu tidak bisa disimpulkan juga jika berada di 4 min DU sampai dengan 4 min DL. Kemudian dia tidak ada autokorelasi positif juga, tolak, artinya dia ada autokorelasi positif jika dia berada di 4 min DL sampai dengan 4. Agar lebih mudah saya coba sampaikan ilustrasinya. Nah, ini ya. Ini angka 0, kemudian ini DL-nya. DL-nya tadi kita ada DL-nya 1,24. Jadi jika dari 0 sampai dengan 1,24 gitu ya, maka dia ini tidak ada autokorelasi gitu ya, ada autokorelasi positif. Nah, jika dia dari DL sampai dengan DU seperti yang kedua ini ya, dari DL sampai dengan DU, nah, maka dia tidak bisa disimpulkan. Yang ketiga, jika dari DU sampai dengan 4 min DU. Jadi ini DU sampai dengan 4 min DU gitu ya. Artinya dia tidak ada autokorelasi positif. Nah, jika dia berada di sini, maka dia tidak ada autokorelasi positif. Nah, kemudian jika yang keempat ini jika dia berada di 4 min DU sampai dengan 4 min DL, maka dia tidak bisa disimpulkan. Dan jika dia dari 4 min DL sampai dengan 4 ini ya. Nah, di lokasi 5 ini dari 4 min DL sampai dengan 4, maka dia ada autokorelasi negatif. Nah, jadi yang punya kita ini, yang nilai D ini berada di mana? Yang D itu berada di ketiga ini gitu ya. Nah, ya di lokasi ketiga ini, yaitu di antara 1,65 sampai dengan 2,35. Betul ya? Karena kan ini 2,03 ya. Ya. Jadi di antara 1,65 sampai dengan 2,35. Artinya di antara DU sampai dengan 4 min DU. Ini ya. Antara DU sampai dengan 4 min DU. Nah, di yang posisi ketiga ini. Maka dia tidak tolak, artinya terima gitu ya. Artinya memang tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Jadi model regresi linier tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Sehingga seperti itu. Nanti silakan diulang lagi videonya jika masih belum terlalu jelas. Insya Allah itu kesimpulannya. Jadi model regresi yang kita peroleh itu tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Baik, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan Allah sebagai alasan untuk masukkan kita di surga firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama dengan mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.